Tuhan sertaku melewati badai, Engkau menjagaku. Ku tahu Kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menikmati saat teduh saat ini. Tetapi sebelumnya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih izinkan kami nikmati. Biarlah saat ini kami boleh dapat menikmati perenungan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Biarlah renungan firman Allah yang kami nikmati saat ini boleh menguatkan kami, menumbuhkan iman kami, pengharapan kami, keyakinan kami kepadamu, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan-keadaan yang terjadi saat-saat ini. Tetapi kami semakin kuat di dalam Engkau. Bahkan ketika kami menikmati firman-Mu, ada kuasa yang lahir di dalamnya. Ketika kami berdoa, ada kuasa dan mujizat boleh terjadi atas hidup kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema pada perenungan saat ini saya berikan adalah kuasa berdoa. Tentu saja bahwa kita semua ketika kita berdoa, kita rindu ada kuasa di dalam kita berdoa. Kita rindu ada kekuatan di dalam kita berdoa. Ada kesanggupan di dalam kita berdoa. Sebab ketika ada kuasa di dalam kita berdoa, ada kekuatan dan kesanggupan di dalam kita berdoa, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Kita akan menikmati perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Karena apa? Karena ada kuasa di dalam kita berdoa. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-40, kita melihat di sana ada seorang yang berdoa dan di dalam doa itu ada kuasa. Dikatakan tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Dikatakan Petrus dia berlutut dan berdoa. Berdoa untuk siapa? Dikatakan kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata. Perhatikan di sini. Petrus dia berdoa kepada orang yang dikatakan sudah mati. Yaitu dia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Haleluya. Petrus dia berdoa. Orang yang sudah mati, yaitu Tabita. Atau dengan nama yang lain yaitu Dorcas. Ketika Petrus dia berdoa dan dia berkata, Tabita, bangkitlah. Maka apa yang terjadi? Dikatakan lalu Tabita atau Dorcas itu bangkit dan membuka matanya. Inilah kuasa berdoa. Inilah kekuatan ketika berdoa. Inilah kesanggupan ketika berdoa. Doa yang berkuasa yang dialami oleh Petrus adalah doa yang dimulai dari peranan Roh Kudus
dalam hidupnya. Ini adalah rahasia kuasa berdoa. Ketika Petrus dia berdoa kepada orang yang mati, maka orang yang mati ini dibangkitkan. Ada kuasa yang lahir ketika Petrus dia berdoa. Dan bagaimana Petrus dapat memiliki kuasa di dalam dia berdoa? Siapa yang tidak kenal dengan Petrus? Petrus ini adalah murid Tuhan. Dan Petrus ini yang tadinya adalah orang yang menyangkal Tuhan. Tetapi kita lihat ketika dia berdoa, maka ada kuasa di dalamnya. Kuasa membangkitkan orang yang sudah mati. Apa rahasianya? Apa yang menjadi rahasia dari kuasa berdoa dari Petrus? Rahasianya adalah dimulai dari peranan Roh Kudus di dalam hidupnya. Setelah Petrus mengalami pengurapan Roh Kudus di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka doa-doa Petrus di dalam pelayanan penginjilannya menjadi sangat berkuasa. Sekali lagi, rahasia yang dimiliki oleh Petrus dalam dia berdoa dan doa itu punya berkuasa adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupnya. Setiap kali Petrus berdoa, maka mujizat terjadi. Artinya semua ini terjadi karena peranan Roh Kudus yang memberikan kuasa supranatural bagi Petrus, sehingga melalui doa-doanya ia dapat menyembuhkan orang sakit. Dia dapat melepaskan orang-orang yang terikat kuasa jahat. Bahkan di ayat pokok kita, dia membangkitkan orang dari kematian. Ini adalah kuasa berdoa yang dimiliki oleh Petrus. Artinya doa yang berkuasa itu lahir atau datang dari Allah. Tuhan yang membuat doa kita mendatangkan banyak mujizat. Melalui Roh Kudus yang tinggal dan berdiam di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berdoa, maka kuasa Allah yang bekerja di dalam doa kita. Bukan hanya Petrus, demikian juga dengan Elia. Elia pun mengalami doa yang penuh kuasa setelah ia diurapi oleh Roh Kudus. Ia dapat menahan hujan selama 3,5 tahun atas tanah Israel, dengan tujuan agar bangsa Israel itu menjadi orang-orang yang bertobat dari dosa-dosanya. Agar mereka tidak lagi menyembah berhala. Dan tidak menjadi heran kalau pada akhirnya anak rohaninya yaitu Elisa memohon kuasa yang sama, pengurapan yang sama yang dimiliki oleh Elia ada di dalam diri Elisa. Artinya Elisa pun mau kuasa yang dimiliki oleh Elia boleh menjadi bagian dari dirinya. Karena dia tahu bahwa kuasa pengurapan Allah itu membuat doanya menjadi berkuasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian dengan doa-doa kita.
doa-doa kita pun dapat menjadi berkuasa seperti Petrus, seperti Elia, apabila hidup kita dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus. Kita perlu memiliki doa yang berkuasa agar kita dapat mengalami jawaban-jawaban dari doa-doa kita, serta menikmati mujizat dan kemenangan di dalam kehidupan kita. Saya yakin, saya percaya bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, ketika Roh Kudus mengurapi kita, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, maka kuasa kita berdoa. Kuasa ketika kita berdoa itu akan menjadi nyata di dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan mengakibatkan doa-doa kita menjadi berkuasa, sehingga kita dapat melihat dan kita dapat menikmati mujizat demi mujizat yang Tuhan boleh kerjakan di dalam hidup kita. Biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita izinkan kuasa Allah tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus menyertai hidup kita. Roh Kudus menuntun hidup kita. Roh Kudus yang membimbing hidup kita. Sehingga di dalam doa kita melahirkan kuasa. Di dalam doa kita melahirkan mujizat demi mujizat setiap hari. Apapun keadaan-keadaan yang terjadi hari-hari ini, kalau ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita, maka ketika kita berdoa ada kuasa, ada mujizat yang boleh kita nikmati. Dan biarlah perenungan pada saat ini boleh memberkati kita semua. Kiranya Tuhan yang menolong, meneguhkan iman kita, menguatkan iman kita, sehingga mujizat itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat renungan saat ini. Biarlah kuasa-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Biarlah doa-doa kami adalah doa-doa yang melahirkan kuasa dan mujizat. Bukan saja untuk hidup kami, tetapi bagi orang lain mereka juga dapat menikmatinya dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau, kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.